Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala rabbuna jalla wa ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwati fillah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jamaah salat maghrib Masjid Khalid bin Walid, betul ya? Ma'had Minhajus Sunnah di Muntilan, Magelang, Jawa Tengah, rahimakumullah. Alhamdulillah, dalam hitungan hari ke depan mudah-mudahan kita masih dipertemukan dengan bulan Ramadan. Maka banyak hal yang harus dipersiapkan. Yang dipersiapkan bukan hanya stok minuman dan makanan, bukan pula sebatas perlengkapan dan perabotan di rumah, tetapi yang lebih penting dari itu, kita menyambut bulan Ramadan dengan membersihkan hati dan mensucikan jiwa sebelumnya. Ya, sehingga bulan Ramadan itu benar-benar bisa dimaksimalkan dan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Jangan berpikir bahwa membersihkan hati itu nanti di bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu kesempatan kita membersihkan diri, ya, dari kotoran-kotoran dunia. Bukan hanya dan bukan sebatas di bulan Ramadan saja. Bahkan semestinya sebelum bulan Ramadan tiba, usaha itu sudah mulai dilakukan. Membersihkan hati dan mensucikan jiwa. Masing-masing melakukan refleksi diri dan juga introspeksi apa yang sudah dia lakukan dalam kurun 1 tahun sebelumnya minimal. Nah, masing-masing kita berusaha untuk menemukan di manakah titik-titik kelemahan dan celah-celah kekurangan. Kita berusaha untuk menemukan kesalahan sendiri, bukan untuk mencari-cari kesalahan orang. Atau bila ditemukan kesalahannya oleh orang, berusaha untuk menentang, bukan. Tapi masing-masing kita punya tugas untuk melakukan muhasabatun nafs, koreksi dirilah. Ya. Apa yang masih kurang, akui dengan jujur. Mana yang perlu diperbaiki dan dibenahi, ya, berterus terang saja. Ya, jujurlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taib, di antara yang perlu kita benahi juga sebagai upaya kita menyambut bulan suci Ramadan adalah mengukur rasa syukur. Minimalnya periode waktu yang kita ambil itu 1 tahun terakhir, dari Ramadan tahun lalu sampai menjelang Ramadan tahun ini. Indikatornya banyak. Indikatornya banyak. Masing-masing kita mestinya, ya, dengan indikator-indikator tersebut mampu mengukur rasa syukur. Apakah dalam 1 tahun ini dia sudah benar-benar bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ataukah masih kurang rasa syukurnya, atau barangkali dia tidak mengerti bagaimana mewujudkan rasa syukur itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih banyak mana ini prosentasenya?
rasa syukurnya atau tasakhutnya. Ya. Gersulo, ya. Kemudian mengeluh. Ya. Coba dihitung-hitung, mari ditimbang-timbang, mana yang dominan ini. Nah, masing-masing kita seharusnya melakukan hal tersebut, mengukur rasa syukur. Salah satu indikator kurangnya rasa syukur adalah hilang dan terlepasnya nikmat yang sudah Allah berikan. Banyak sedikit, besar kecil, kita sadari maupun tidak kita sadari, nikmat yang sudah Allah berikan kemudian hilang, lepas, Allah ambil kembali, itu indikator rasa syukurnya kurang. Apa saja itu? Semuanya, tanpa terkecuali, semua bentuk nikmat, seluruh karunia yang Allah berikan. Kita bisa mengerti, ini kok berkurang, ini kok menghilang, ini kok tidak seperti yang dulu, ini kok tidak sebanyak yang sehari-harinya. Sekali lagi itu indikator bahwa rasa syukur kita perlu ditingkatkan, perlu dikembalikan lagi dan dikuatkan. Contohnya apa? Ilmu misalkan. Ilmu. Kita yang punya latar belakang sebagai seorang santri, yang kemudian lulus murni atau menjadi alumni di tengah jalan, karena mungkin tuntutan pekerjaan, atau barangkali sesuatu yang dibebankan orang tua, atau lebih memilih untuk menikah lebih duluan dibandingkan teman-teman yang lain. Kita yang pernah merasakan manis dan lezatnya majelis ilmu. Pertanyaannya, masihkah kita merasakan itu? Bila tidak, itulah indikator rasa syukur kita sangat kurang. Bagaimana ketika masih menjadi santri? Mengambil, membuka, membaca, mengkaji, mempelajari, meneliti, memurojaah sebuah kitab adalah kegiatan yang sangat menyenangkan. Kalau kita katakan berjam-jam mungkin terlalu berlebihan. Tetapi memakan waktu yang lumayan panjang. Itu tidak bosan. Tapi sekarang mana? Dulu bila tidak membaca Al-Quran, rasa-rasanya ada bagian dari kehidupan yang hilang. Itu dulu ketika masih menjadi santri. Kalau udah baca Al-Quran rasanya tenang. Diajak main bola aja, sih tuh, burung rampung. Ayo renang, sebentar, nanggung. Itu dulu. Sekarang apa yang kita rasakan? Al-Quran jarang dipegang. Bahkan sudah menjadi suatu hal yang biasa kalau tidak membaca Al-Quran. Malah sebaliknya, kalau membaca Al-Quran itu kayak aneh malah. Kalau misalkan ada ikhwan udah berkeluarga, udah punya usaha, kok duduk di masjid dari pagi sampai jam 7 baca Al-Quran, itu sudah mengundang tanda tanya. Itu masalah apa ya wong iki ya? Gitu. Baca Al-Quran kok punya masalah, ya kan? Ribut karo bojone apa piye ya? Misalnya, kayak utangnya kok akeh. Apa kowe wingi usahane ketipu apa? Baca Al-Quran kok dianggap aneh. Kan gitu. Nah, itu indikator bahwa memang rasa syukur kita itu masih sangat kurang. Karena yang perlu dilihat objek syukur itu bukan hanya materi kan. Jangan berpikir ketika saya mengatakan sesuatu yang berkurang itu adalah indikator rasa syukur yang masih lemah. Itu kemudian hanya sebatas materi kan itu. Misalkan dulu punya usaha 2 toko, sekarang kok jadi 1 toko. Wah, rasa syukurnya berkurang. Memang betul rasa syukurnya kurang. Tetapi saya cuma ingin menggarisbawahi bahwa objek syukur itu bukan hanya usaha, bukan sebatas harta, bukan cuma tabungan, bukan cuma tanah dan kendaraan, bukan. Tapi
hal-hal yang bernilai ibadah. Ya. Tadi saya sudah contohkan bermajelis ilmu, membaca Al-Quran. Ya. Dulu ketika masih jadi santri, kompaknya luar biasa. Ya. Gak pernah ketemu sebelumnya, dipertemukannya di pesantrennya, di ma'hadnya. Dari yang semula malu-malu, cuma diem-dieman, sampai kemudian saling berkenalan, lama-lama tambah akrab, akhirnya jadi teman dekat, saling percaya, kemudian saling curhat. Bahkan yang privasi pun diceritakan, minta masukan dan saran. Rasa-rasanya pertemanan ketika kita masih menjadi santri itu menyenangkan sekali. Lebih dari seorang saudara kandung. Lebih dari saudara kandung. Makan ya bareng, minum ya sama-sama, tidur ya jajaran, ya berdampingan, menggunakan sekat tentunya. Ya kan? Itu dulu ya, banyak kita yang merasakan seperti itu. Tapi sekarang kayaknya rasanya jauh sekali. Konco akrab tapi ora akrab, ya kan? Teman dekat tapi kok jauh. Yang dulunya jalan bareng sekarang gak omong-omongan, karena masing-masing punya kesibukan. Ya. Apalagi kalau punya masalah ya, lebih parah lagi itu. Gak omong-omongan karena masing-masing punya kesibukan, ya masih dimaklumi. Tapi kalau gak omong-omongan karena punya masalah, itu yang berat. Dulunya akrab. Ya. Nah itu kenapa terjadi seperti itu? Indikator rasa syukur kita yang masih sangat kurang. Ya. Indikator rasa syukur kita yang masih kurang. Majelis taklim. Majelis taklim itu hampir bingung kita mau milih yang mana. Di masjid sana ada taklim, di masjid sini ada taklim, di masjid sana ada taklim. Di sini ada halaqah A, besok halaqah B, besok halaqah C. Di satu tempat 7 halaqah sekaligus. Ramai lantai 1, lantai 2, teras dalam masjid, halaman bawah pohon, di mana-mana. Halaqah-halaqah ilmu itu ramai. Nah, ketika itu berkurang, sekali lagi, itulah indikator rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang sangat lemah. Sesuatu yang tidak disyukuri itu akan Allah ambil. Sesuatu yang tidak disyukuri akan hilang. Karena apa yang Allah berikan itu adalah amanah. Kalau yang diberi amanah tidak menjalankan amanahnya, Allah ambil kembali. Dan sekali lagi itu berlaku untuk semua hal. Nah, sebagai refleksi diri, berikut ini walaupun kita sudah sering membaca, tidak mengapa. Ya, karena memang kita cepat dan mudah lupa. Ya, yang kita baca malam hari ini pun seandainya masuk dan mengena, sebelum tidur bisa jadi sudah hilang dan terlupa. Besok pagi sudah kembali seperti semula, biasa. Gitu. Tapi tentunya kita tidak pesimis, kita justru optimis. Kita bukannya berprasangka buruk, tapi kita membangun husnudzon, prasangka baik, yaitu dengan mengulang-ulang ilmu, walaupun sudah pernah kita tahu, menjadi salah satu sebab Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmah untuk kita semua. Taib, surat Saba. Saya yakin ketika kita menyebut surat Saba, sudah banyak dari kita yang langsung nyambung. Oh ya, ceritanya Saba itu. Enggak apa-apa. Nah. Taib, di dalam surat Saba ayat 15 ya, yang akan kita baca sampai ayat 19. 15, 16, 17, 18, 19. Berikut tafsirnya dari Al-Imam As-Sa'di rahimahullahu taala. Al-Imam As-Sa'di rahimahullah menyebutkan dalam tafsirnya, qala Allahu azza wa jal, laqad kana li saba'in fi maskanihim ayatun jannatani 'an yaminin wa shimal kulu min rizqi rabbikum washkuru lah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Fa'aradu fa'arsalna 'alaihim sailal 'arim wa badalnahum bi jannatayhim jannatayn dhawatay ukulin khamtin wa athrin wa syai'in min sidrin qalil. Dzalika jazainahum bima kafaru wa hal nujazi illal kafur wa ja'alna bainahum
wa bainal qura allati barakna fiha quran zahiratan wa qaddarna fiha as-sayra siru fiha layaliya wa ayyaman aminin faqalu rabbana ba'id baina asfarina wa zalamu anfusahum faja'alnahum ahadith wa mazzaqnahum kulla mumazzaq inna fi dzalika laayatin likulli sabbarin syakur. Saba 15 sampai 19. Kita baca tafsir dari Imam As-Sa'di rahimahullah. Saba qabilatun ma'rufatun fi adanil Yaman wa maskanuhum baldatun yuqalu laha Ma'rib. Saba sebuah kabilah yang sangat terkenal di pedalaman negeri Yaman. Tempat tinggal mereka sebuah negeri yang diberi nama Ma'rib. Sebuah negeri yang diberi nama Ma'rib. Sekedar cerita saja, saya pernah di sana selama kurang lebih 1 bulan di Ma'rib, di kecamatan atau bahkan Kabupaten Rahabah. Jadi apa yang diterangkan oleh Imam As-Sa'di rahimallahu taala ketika membacanya itu mengingatkan kembali pada saat-saat bertugas di sana. Ya, selama 1 bulan kita dapat tugas dari Ma'had ya untuk menjadi imam tarawih dan yang seterusnya. Taib Ma'rib wa min ni'amillahi wa lutfihi bin nasi umuman wa bil arabi khususan annahu qassa fil Qur'ani akhbaral muhlakin wal mu'aqabin mimman kana yujawirul araba wa yushahadu atharuhu wa yatanaqalu nasu akhbarahu liyakuna dzalika ad'a ila tasdiq wa aqrab lil mau'izah. Al-Imam As-Sa'di menjelaskan bahwa termasuk nikmat besar yang Allah berikan dan sayangnya Allah kepada umat manusia secara umum dan untuk bangsa Arab secara khusus, di dalam Al-Quran Allah menyebutkan kisah orang-orang yang sudah dihancurkan dan dibinasakan. Mereka yang bertempat tinggal di seputaran dan di sekitaran Arab, bekas-bekas peninggalan mereka disaksikan. Cerita beredar dari satu mulut ke mulut yang lain turun-temurun. Nah, kenapa demikian? Supaya lebih menguatkan untuk dibenarkan dan agar lebih mengena sebagai nasihat dan mau'izah. Artinya di dalam Al-Quran Allah Azza wa Jalla mengkisahkan peristiwa-peristiwa yang secara umum itu sudah diketahui oleh bangsa Arab. Sudah diceritakan turun-temurun oleh orang tua dan nenek moyang mereka. Bekas-bekas peninggalannya masih ada. Bendungan Ma'rib misalkan. Bendungan Ma'rib yang jebol, yang hancur itu sampai sekarang masih ada. Pilar-pilar istananya juga masih ada. Kenapa Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Quran menyebutkan kisah-kisah mereka itu? Supaya bangsa Arab secara khusus dan kaum muslimin secara umum membenarkan kisah yang ada di dalam Al-Quran. Memang benar, bukan cerita bohongan. Oh, ada buktinya, ceritanya turun-temurun. Nih, bekas-bekas peninggalan mereka. Sesuai dengan apa yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Faqala, Allah Azza wa Jalla berfirman, laqad kana li saba'in fi maskanihim ay mahallihim alladhi yaskununa fihi ayatun. Sungguh tentang negeri dan tempat tinggal kaum Saba ada tanda kebesaran yang Allah Subhanahu wa taala perlihatkan buat kita semua. Wal ayatu huna, yang dimaksud tanda kebesaran Allah di sini, ma adarrallahu alaihim minan ni'ami wa sarafa anhum minan niqami alladhi yaqtadhi dzalika minhum an ya'budullaha wa yashkuruh. Yang dimaksud tanda-tanda kebesaran Allah di sana, di negeri dan tempat tinggal mereka adalah nikmat yang Allah alirkan untuk mereka.
musibah dan bencana yang Allah jauhkan dari mereka. Yang seharusnya hal itu mendorong mereka untuk beribadah kepada Allah dan bersyukur. Artinya nikmat yang Allah berikan buat mereka itu sangat banyak sekali. Nikmat yang Allah anugerahkan buat mereka sangat tinggi nilainya, tidak terhitung lagi. Sudah seperti itu, musibah Allah hindarkan dari mereka. Hampir-hampir tidak ada bencana, hampir-hampir tidak pernah ada malapetaka, aman, damai, sejahtera hidup mereka. Itu kan nikmat yang sangat luar biasa. Itu kan cita-cita kita semua, tinggal di sebuah tempat, hidup di sebuah negeri yang nikmat itu tidak ada putusnya. Tidak ada susahnya, tidak ada derita dan sengsaranya. Itu kan yang kita harapkan. Yang kita harapkan itu pernah Allah berikan untuk negeri Sabak dan penduduknya. Pernah terjadi. Tsumma fassara al-ayata biqaulihi. Kemudian ayat itu ditafsirkan dengan ayat selanjutnya, yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Jannatani an yaminin wa shimal." Kebun-kebun yang ada di samping kanan kiri tempat tinggal mereka. Samping kanan kiri lembah yang mereka huni. Artinya apa? Di mana-mana itu kebun-kebun buah. Produktif. Sepanjang tahun bisa dipanen. Karena negeri Ma'rib, negeri Sabah itu, kalau kita ke sana, itu memang bentuknya demikian. Jadi lembah, pasir, kanan kiri tebing-tebing, ya. Yang namanya dataran rendah untuk tempat tinggal itu jarang sekali, ya. Karena dikelilingi oleh gunung-gunung di tengah-tengah jazirah Arab. Ketika terjadi hujan, air hujan itu berkumpul dari atas, kemudian menjadi satu di sebuah titik, kemudian mengaliri lembah-lembah tadi. Sehingga tempat tinggal mereka rata-rata di atas gunung. Rata-rata di atas bukit. Menjauh dari lembah itu. Nah, kanan kirinya dari aliran sungai dan lembah tersebut, aliran sungai tapi tidak mengalir sepanjang tahun. Sungai yang mengalir hanya di musim hujan saja. Sekali dia mengalir, hilang. Sekali mengalir, hilang. Kanan kiri penuh dengan kebun-kebun buah yang produktif sepanjang tahun. Wa kana lahum wadin azim. Di negeri mereka itu ada sebuah lembah yang relatif lebih besar daripada lembah-lembah yang lain. Lembah kecil, lembah kecil, lembah kecil, lembah kecil. Ini ada lembah besar sekali. Ta'tihi suyulun katsiratun wa kanu banau saddan muhkama yakunu majma'an lil ma'. Padahal yang namanya air hujan itu ketika banjir itu mengarah ke tempat-tempat tersebut, maka mereka membuat bendungan yang sangat besar, bendungan yang sangat kokoh sekali. Dibendung akhirnya. Zaman dulu, ribuan tahun yang lalu. Allah Subhanahu wa taala karuniakan mereka ilmu pengetahuan dan juga kemampuan mengeksekusi. Dibuat bendungan sampai sekarang masih ada sisa-sisa dan bekas-bekasnya. Bendungan besar sekali, lembah. Dibangun sehingga ketika hujan air berkumpul di situ. Fakanatis suyulu ta'tihi fayajtami'u hunaka ma'un 'azim fayufarriqunahu 'ala basatinihim allati an yamini dzalikal wadi wa shimalihi. Hujan turun, air dibendung, jadilah bendungan besar yang kemudian mereka atur dan kelola, diirigasikan. Yufarriqunahu 'ala basatinihim. Diatur, ada yang mengarah ke sana, ada yang mengarah ke sana, ada yang mengarah ke sana. Diatur betul. Rapi. Ya. Kemudian tertata, ada jadwalnya. Semuanya mengalir kanan dan kiri. Sehingga kebun-kebun itu pun subur, berbuah, produktif. Wa tughillu lahum tilkal jannatanil azimatani minats thimar
ma yakfihim. Kebun-kebun itu menghasilkan buah-buahan yang mencukupi kebutuhan mereka. Wa yahsulu lahum bihil ghittatu wassurur. Mereka merasakan senang, bahagia, gembira. Fa amarahumullahu bi syukri ni'amih allati adarraha alaihim min wujuhin katsiratin. Allah Azza wa Jalla perintahkan mereka untuk bersyukur. Syukuri nikmat itu. Nikmat yang sudah Allah curahkan buat mereka. Min wujuhin katsiratun, dengan min wujuhin katsiratin, karena banyak sebab dan banyak aspek. Kenapa harus bersyukur? Minha, pertama, hatanil jannatanil latani ghalibu aqwatihima minhuma. Pertama, karena kebun-kebun itu menjadi sumber pokok makanan mereka. Kebutuhan konsumsi mereka itu tercukupi dari kebun-kebun tersebut. Wa minha anna Allah ja'ala baldahum baldatan tayyibatan li husni hawaiha wa qillati wakhmiha wa husuli rizqi raghadi fiha. Alasan yang kedua, karena negeri mereka itu menjadi negeri yang makmur. Udaranya, hawanya, cuacanya sangat ideal. Kemudian gangguan-gangguannya sangat sedikit. Gak ada masalah, gak ada bencana. Yang namanya rizki itu terus-menerus mengalir. Wa minha, alasan yang ketiga, annallaha ta'ala wa'adahum in syakaruhu an yaghfira lahum wa yarhamahum. Walihada qala baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Allah Azza wa Jalla berjanji, siapa yang bersyukur, Allah ampuni dia. Siapa yang bersyukur, Allah rahmati dia. Berdasarkan firman Allah Azza wa Jalla tentang negeri mereka, negeri Saba, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Negeri yang makmur dan negeri yang Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan ampunan buat mereka. Wa minha, yang keempat, annallaha lamma alima ihtiyajahum fi tijaratihim wa makasibihim ila al-ardil mubarakah al-zahir annaha qura San'a, qala ghairu wahidi minas salaf wa qila innaha Syam, hayya'a lahum minal asbabi ma bihi yatayassaru usuluhum ilaiha bighayati suhulati minal amni wa adamil khawfi wa tawasul qura bainahum wa bainaha bihaitsu la yakunu alaihim masyaqqatun bihamliz zadi wal mazadi. Yang keempat, Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui bahwa masyarakat Saba sangat tergantung dengan perniagaan dan perdagangan. Mereka tidak bisa mencukupkan diri dengan hasil bumi, tapi harus dijual ke tempat yang lain untuk mendatangkan barang yang mereka butuhkan, barang yang tidak ada di negeri mereka. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan buat mereka. Negeri-negeri itu yang namanya kampung-kampung itu sambung menyambung, tidak ada putusnya. Sebagian besar para ulama menyatakan bahwa yang dimaksud adalah San'a. Sebagian ulama yang lain mengatakan itu negeri Syam. Kalau kita artikan San'a, berarti dari Ma'rib, dari wilayah Saba sampai ke San'a, itu kampungnya selalu ada aja. Kampung A, B, C, D, E, terus sampai San'a. Yang mengatakan negeri Syam juga sama pemahamannya. Berarti dari Ma'rib sampai ke negeri Syam ada kampung. Sehingga apa? Memudahkan transportasi, memudahkan distribusi. Demikian juga rasa aman yang tercipta, tidak perlu takut dan khawatir. Wa tawasulil qura bainahum wa bainaha. Jadi kampung satu dengan yang lain, negeri satu dengan negeri yang lain itu bersambung. Samalah kita kalau naik motor, ya, kalau melewati gunung apa hutan, kalau udah lihat kampung rasanya ayem, gitu nggih. Tapi kalau kok rano kampung hutan terus itu sudah dak gitu. Tapi kalau baru sedikit kampung, rasa aman. Keluar dari satu kampung tidak berapa lama sudah lihat cahayanya kampung yang lain. Seperti itulah gambaran negeri Saba waktu itu. Nah, sehingga la yakunu alaihi masyaqqatun bihamliz zadi wal mazad, sehingga mereka tidak perlu lagi kesusahan untuk menyiapkan bekal makanan ataupun kendaraan. Habis bekalnya enggak usah perlu bawa
bekal makanan banyak-banyak dari sini sampai Son'a, tapi bawa sedikit habis, beli di kampung yang berikutnya, habis beli kampung yang berikutnya, dan seterusnya. Samalah seperti orang Muntilan mau ke Palembang, Muntilan mau ke Medan, ya kan? Nggak perlu dia bawa nasi, magic jar misalkan. Ya nanti dia mau berhenti, cukup, karena di setiap tempat itu ada ruang makan, warung makan. Seperti itulah gambarannya. Nikmat yang Allah berikan. Walihadza qala, oleh karena itu Allah Azza wa Jalla berfirman, wa ja'alna bainahum wa bainal qura allati barakna fiha quran zahiratan wa qaddarna fiha as-sayra siru fiha layaliya wa ayyaman aminin. Aminin. Rasa aman, damai, tidak ada ketakutan dan kekhawatiran. Ya. Jaraknya pun sudah bisa diperkirakan. Wa qaddarna fiha as-sayr, artinya apa? Sudah kami tentukan. Ya. Batasan jarak tempuh. Demikian juga waktu perjalanan ini sudah bisa diperkirakan, sehingga mereka tidak merasa berat lagi mempersiapkan segala sesuatunya. Tetapi yang demikian itu, kata Imam As-Sa'di rahimallahu taala, fa'aradu 'anil mun'im wa 'an ibadatihi wa bataru ni'mata wa malluha hatta innahum talabu wa tamannau an tataba'ada asfaruhum baina tilkal qura allati kana as-sayru fiha mutayassiran. Tetapi pada akhirnya masyarakat Saba, mereka berpaling dari Allah Azza wa Jalla, zat yang telah melimpahkan nikmat. Mereka ibadahnya mulai berkurang, tidak seperti hari-hari sebelumnya. Mereka tidak lagi mensyukuri nikmat sebagaimana mestinya. Wa malluha, bahkan sudah merasa jenuh dan bosan. Dari dulu gini-gini aja. Apa yang Allah limpahkan itu sudah seakan-akan tidak istimewa lagi. Beda dengan dulu. Dulu jangankan banyak, sedikit aja Masya Allah, Alhamdulillah, Masya Allah, berarti 10.000 misalkan. Untung 10.000 itu sudah senangnya luar biasa. Tapi berubah. Sekarang keuntungannya bukan cuma 10.000, bisa belasan juta, bisa puluhan juta. Tapi masih aja merasa berkurang. Masih saja merasa kurang. Masih saja berambisi untuk mendapatkan berkali-kali lipat. Yang akibatnya ibadahnya berkurang. Iya kalau ibadahnya meningkat. Tapi kenyataannya ibadah yang berkurang. Hatta innahum talabu wa tamannau an tataba'ada asfaruhum. Bahkan ada di antara mereka yang berharap supaya jaraknya itu jauh lah. Kampung satu dengan kampung yang lain itu ya jangan berdekatan. Ya. Karena mereka sudah jenuh dengan dengan aktivitas yang menurutnya monoton, kayak gitu-gitu aja. Padahal itu adalah nikmat yang sudah Allah berikan. Wa zalamu anfusahum. Allah Azza wa Jalla berfirman tentang mereka, wa zalamu anfusahum. Mereka menzalimi dirinya sendiri. Bi kufrihim billahi wa bi ni'matih. Karena mereka kufur kepada Allah. Mereka kufur kepada nikmat Allah. Fa'aqabahumullahu ta'ala bihadhihi ni'mati allati abghathum fa'abadaha 'alaihim. Maka Allah Subhanahu wa taala menghukum mereka. Nikmat yang sudah Allah berikan tetapi justru membuat mereka melampaui batas, lupa diri. Allah Subhanahu wa taala hapuskan itu semua. Fa'arsala 'alaihim sailal 'arim. Allah Subhanahu wa taala mengirim banjir bandang. Ay as-sailal mutawa'ir alladhi kharraba saddahum wa atlafa jannatihim wa kharraba basatinahum. Itu air banjir bandang besar, bendungannya hancur. Sampai sekarang ada yang tersisa. Kebun-kebun mereka tenggelam. Rumah-rumah mereka terbawa arus. Itu penduduk Sabah. Tidak ada lagi yang tersisa. Fatabaddalat tilkal jannat dzatul hadaik al-mu'jibah wal asjar al-muthmirah wa sara baladuha asjar wa sara badaluha asjar
la naf'a fiha. Jadi yang buah-buahan tadi, pohon-pohon buah tadi yang bermanfaat, banyak hasilnya, habis mati, terterjang banjir. Setelah habis mati semua, yang tumbuh adalah pohon-pohon yang tidak bisa dimanfaatkan. Walihada qala wa baddalnahum bi jannataihim jannataini dzawatai ukulin. Sangat sedikit sekali yang bisa dikonsumsi. Tanaman dan tumbuhan yang ada setelah banjir itu. Khamtin wa athlin wa syai'in min sidrin qalil. Yang ada hanya pohon-pohon berduri, pohon-pohon kering. Kita kalau udah masuk negeri Ma'rib, udah identik dengan pohon-pohon seperti itu. Memang benar di daerah-daerah yang lain, pohon-pohon itu banyak. Tetapi tidak sebanyak di pohon-pohon di Ma'rib. Kita masuk dari satu kampung ke kampung yang lain. Ya. Isinya cuma itu aja. Di kampung yang tempat kami dulu sempat berada 1 bulan. Kita berangkat dari Ma'had di Damar, dikawal oleh komandan polisi setempat. Ngaji dia. Kita dijemput, kami bertiga, saya, 1 teman dari Afrika, 1 dari orang Yaman. Ya. Itu dikawal dengan mobil resmi, komandannya langsung yang mengawal. Kita dikawal oleh 5 orang, masing-masing bawa senapan serbu, yang di atasnya ada senjata anti pesawat. Dikawal kita itu. Ya. Karena kita dijamin gak akan terjadi apa-apa. Udah, yang kita lewati cuma sungai-sungai, pasir, lembah. Kanan kiri cuma lihat batu-batu, gunung, tebing. Ya, kampung-kampungnya di atas-atas sana. Yang ada cuma pohon-pohon duri. Ya, sebulan kami di sana nggak ada kendaraan umum. Yang ada cuma yang kampung ini yang berangkat ke kota siapa? Gitu. Oh, si fulan mau berangkat ke kota, titip ya. Waktu itu kita dititipkan bareng dengan kambing-kambing waktu pulang itu. Jadi ini serius. Ya, mobil Toyota Jeep zaman dulu itu kanan kiri cuma kambing. Ya lama-lama pertama sih bau, ya. Itu kan cuma 5 sampai 10 menit pertama, ya kan. Setelahnya ya terserah kita, ya kan. Mau menyesuaikan apa enggak. Kalau cuma gini ya rugi sendiri. Dinikmatin aja. Dibiasakan aja. Ya selama-lama ya wes kayak gitu. Udah. Jadi yang kita lihat, bener Pak. Daripada ditatar kayak gini, mending lama-lama kan biasa juga. Bau wedus kok. Udah 1 jeep itu kambing semua, ya udah. Lewati beberapa kota sampai kita ke kota besar, ke Damar gitu. Tapi yang kita saksikan di sana betul-betul seperti yang kita baca tadi, pohon-pohonnya itu pohon-pohon berduri. Nah, yang nggak bisa dimanfaatkan. Sungainya adalah sungai penghasil garam. Dulu yang sungai itu menyuburkan, air yang dibendung itu kemudian bisa digunakan untuk pertanian. Setelah kejadian banjir besar itu, sungainya berubah menjadi sungai penghasil garam. Ya. Jangan dipikir garam itu cuma dihasilkan dari air laut. Air sungai di tengah gurun pasir pun ada penghasil garam. Garam itu sempat saya nggak percaya juga. Ya, di samping kampung kita, samping itu maksud jauh juga ya. Turun, ada sungai aliran dari bendungan Sabak itu, kita turun, tak cicip, yo asin. Bener-bener asin, sungai kok asin coba. Di tengah gurun pasir loh ya. Kemudian terus pinggiran sungai itu kita begini kan, kita kumpulkan garam. Betul-betul garam itu udah mengkristal itu. Makanya orang Yaman di sana banyak yang menjual garam Ma'rib namanya. Bukan dari laut loh ya. Sudah berubah seperti itu. Air yang semula menyuburkan, sekarang air garam apa bisa untuk bertanam? Enggak bisa. Taib. Itu orang-orang Sabak. Fakama baddalu asyukral hasan bil kufril qabih budilu tilka ni'mat bima dzukir. Walihada qala dzalika jazainahum bima kafaru wa hal nujazi illa al kafur. Karena mereka tidak mau bersyukur secara benar, justru mereka kufur dengan perbuatan-perbuatan yang buruk. Maka nikmat yang Allah berikan itu Allah ganti, Allah ubah dengan hal-hal yang sudah kita sebutkan tadi. Bahkan falamma asabahum ma asabahum tafarraqu wa tamazzaku ba'dama kanu mujtami'in wa ja'alahumullahu ahaditsa yutahaddatsu bihim wa asmaran linnas
wa kana yudrabu bihimul mathal fayuqalu tafarraqu aidi saba fakulu ahadin yatahaddatsu bima jara lahum. Ketika sudah terjadi banjir besar seperti itu, tafarraqu wa tamazzaku. Maka penduduk negeri Saba akhirnya terpencar kemana-mana. Sampai ke Madinah, sampai ke negeri Syam, sampai ke Irak. Mereka berpencar, terpecah. Mau hidup di Saba, apa yang diharapkan? Sudah hancur-hancuran. Kebun sudah tidak produktif lagi, nggak ada lagi bendungan. Akhirnya mereka masing-masing mencari tempat kehidupan yang baru. Wa tamazzaku ba'dama kanu mujtami'in, padahal mereka dulunya satu tempat. Wa ja'alahumullahu ahaditsa yutahaddatsu bihim. Akhirnya mereka cuma menjadi bahan cerita aja, turun-temurun ke sana dan kemari. Wa asmaran linnas, jadi materi begadang. Ya. Artinya orang bercerita itu sudah sabak. Wa kana yudrabu bihimul mathal. Akhirnya dibuatlah sebuah peribahasa tentang mereka, tafarraqu aidi saba. Jadi kalau misalkan ada satu komunitas, satu kelompok, sejumlah orang yang dulunya bersama-sama kemudian kok pisah berpencar, sering diperbahasakan dengan tafarraqu aidi saba. Mereka terpencar-pencar seperti nasibnya orang-orang Saba. Fakullu ahadin yatahaddatsu bima jara lahum. Walakin, sedikit lagi, walakin la yantafi'u bil ibrati fihim illa man qala Allahu. Akan tetapi tidak ada yang bisa mengambil manfaat, mengambil ibrah dari cerita ini kecuali orang-orang yang Allah sebutkan memiliki sifat seperti ini, yaitu inna fi dzalika laayatin likulli sabarin syakur. Sesungguhnya peristiwa Saba adalah tanda-tanda kebesaran bagi setiap orang yang sabar dan syakur. Apa itu sabar? Kata Imam Sa'di, sabarun 'alal makarihi wasyada'id. Sabar dia menghadapi kondisi yang paling sulit, yang paling berat sekalipun, sabar. Yatahammaluha liwajhillah. Tetap dia jalani itu, berharap wajah Allah. Tidak ada yang diharapkan, tidak ada yang dia inginkan kecuali ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Wala yatasakhatuha bal yasbiru 'alaiha. Bukannya dia menyerah, bukannya dia pesimis, bukan kemudian dia melemparkan kesalahan kepada siapa yang mungkin dilemparkan kesalahan itu, bal yasbiru 'alaiha. Sabar dia. Syakurun li ni'matillahi ta'ala yukirru biha wa ya'tarifu. Dan dia selalu bersyukur apapun kondisinya, alhamdulillah. Kesapek, bagus. Tapi alhamdulillah, disyukuri. Wa yuthni 'ala man aulaha wa yasrifuha fi ta'atih. Dia selalu memuji Allah Subhanahu wa taala dan juga memanfaatkan nikmat yang Allah berikan itu untuk taat kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ikhwati fillah ma'asyiral muslimin rahimakumullah, salah satu koreksi yang perlu kita lakukan ya sepanjang waktu, tetapi kali ini yang termasuk bisa kita lakukan menyambut bulan suci Ramadan. Kita ukur syukur, kita takar sabar. Ya, rasa syukur kita selama ini berapa sih? Ya, sikap sabar kita selama ini sekuat apa? Ya, ini introspeksi diri. Karena ketika syukur itu ternyata nilainya lemah, tidak menutup kemungkinan, kata Imam Sa'di rahimallahu taala, disebutkan dalam dalam keterangan yang berikutnya, wa anna man fa'ala mithlahum fu'ila bihi kama fu'ila bihim. Barang siapa melakukan seperti yang telah dilakukan oleh masyarakat Saba, maka akan diperlakukan seperti masyarakat Saba diperlakukan, yaitu Allah Subhanahu wa taala menghukum. Itu tadi. Ya, kenikmatannya Allah cabut, ya kan, kesuburannya hilang, kemudian persatuannya tercerai-berai dan terpencar kemana-mana, ya, berpindah sana, berpindah sini. Itu indikator bahwa rasa syukur kita sangat lemah, sehingga perlu kita tingkatkan. Ya. Sekali lagi itu koreksi diri masing-masing. Saya ulangi dan saya tegaskan lagi, koreksi diri masing-masing. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.